Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Jolie dengan NPM 2132018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses instalasi Ubuntu Server di VirtualBox. Pertama, kita klik dan buka situs ubuntu.com. Setelah tampil situs Ubuntu, klik menu download. Dapat kita lihat, terdapat beberapa tipe Ubuntu. Ada Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu for IoT, dan Ubuntu Cloud. Dalam kesempatan ini, yang akan kita download adalah Ubuntu Server. Kita klik. Pada halaman Ubuntu Server, akan dipilihkan secara default opsi install Ubuntu VM. Karena kita akan install secara manual, kita pilih opsi 2, Manual Server Installation. Di sini dapat kita lihat, terdapat download Ubuntu Server 20.04.3 LTS. 20 di sini menandakan bahwa Ubuntu ini dirilis pada tahun 2020 dan 04 merupakan bulan rilisnya yaitu bulan 4. Dan LTS ini merupakan long term support di mana Ubuntu yang sifatnya LTS akan disupport selama 5 tahun. Dapat kita lihat, hal-hal yang akan disupport adalah OS Security yang digaranti hingga tahun 2025 dan Extended Security Maintenance hingga tahun 2030. Setelah itu, kita klik download Ubuntu 20.04.3 LTS. Lalu kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Setelah selesai, kita buka Oracle VM VirtualBox. Di sini, untuk membuat virtual machine yang baru, kita klik New. Pada bagian Name, kita bisa memberikan nama pada VM yang akan dibuat dengan nama yang diinginkan. Saya akan menamakan virtual machine ini dengan NPM saya, yaitu 2132018. Dan pada mesin folder di sini, kita bisa pilih lokasi di mana VM kita akan disimpan. Saya akan membiarkan pada pilihan default saja. Untuk tipenya, kita pilih Linux, dengan versinya adalah Ubuntu. Ubuntunya kita sesuaikan dengan laptop kita, apakah 32 bit atau 64 bit. Setelah itu, klik Next. Pada bagian memory size, kita bisa memilih RAM yang akan dialokasi ke VM kita. Rekomendasi yang diberikan adalah 1 GB. Namun, kita bisa menaikkannya pada size yang lebih besar sesuai dengan memori laptop kita. Lalu kita klik Next. Pada bagian hard disk, kita bisa memilih untuk membuat virtual hard disk baru atau menggunakan hard disk yang sudah ada sebelumnya. Karena saya akan membuat hard disk baru, kita pilih Create a Virtual Hard Disk Now, lalu klik Create. Di bagian ini, kita bisa memilih tipe file yang ingin kita gunakan untuk virtual hard disk yang baru dibuat. Ada VDI, VHD, dan VMDK. Saya akan memilih VDI, lalu klik Next. Untuk storage hard disk, ada dynamically allocated, di mana ukuran file hard disknya akan mengikuti penggunaan yang ada di virtual machine ini. Namun, kapasitasnya akan dibatasi berdasarkan ukuran yang ditentukan. Sedangkan, jika kita memilih fixed size, kapasitas hard disknya akan digunakan berdasarkan ukuran yang dibuat. Saya akan memilih dynamically allocated, lalu klik Next. Di sini kita bisa menentukan nama folder tempat menyimpan file-file mesin virtual yang akan kita buat. Kita bisa juga menempatkan pada folder atau direktori yang sudah ada. Saya akan membiarkannya pada pilihan default. Pada bagian ini, kita juga dapat mengubah kapasitas virtual hard disk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan kita. Saya akan membiarkan pada ukuran default juga, yaitu 10 GB. Lalu kita klik Create. Setelah selesai, inilah tampilannya. Kemudian, kita pergi ke bagian settings untuk melakukan beberapa perubahan. Hal-hal yang dapat kita ubah pada menu settings adalah yang pertama, kita lihat pada tab General. Di bagian Basic, kita bisa mengubah nama, tipe, dan versi yang telah kita buat tadi. Pada bagian Advanced, kita bisa mengubah snapshot folder dan enable share clipboard serta drag and drop jika kita menggunakan GUI. Kita bisa juga menambahkan deskripsi dan disk encryption. Lalu yang selanjutnya pada menu System. Di bagian motherboard ini, kita bisa menambah atau menurunkan memori yang telah kita tetapkan awalnya. Kemudian pada bagian prosesor, defaultnya adalah 1 CPU. Namun, kita bisa menaikkan jumlah CPU-nya dengan tetap memperhatikan batas warna hijau yang ada di sini. Selanjutnya, kita pergi ke bagian storage. Di sini dapat kita lihat ada controller IDE. Di bawahnya ada disk yang masih kosong. Kita klik, lalu kita pilih disk biru yang ada di sebelah kanan IDE Secondary Device 0 ini. Kita klik, lalu kita pilih Choose a Disk File. Di sini, kita pilih ISO file yang telah di-download tadi, yaitu Ubuntu Server 20.04. Lalu, pilih Open. Selanjutnya adalah perubahan krusial yang harus dilakukan, yaitu perubahan pada bagian network. Di sini dapat kita lihat, ada adapter 1 hingga 4.
VirtualBox akan mendefault adapter 1 dengan NAT. NAT merupakan singkatan Network Addressing Resolution yang akan menggunakan network interface dan mentranslasikannya agar dapat terkoneksi dengan internet. Namun, laptop Windows kita dan server tidak dapat berkomunikasi karena model NAT ini. Kita akan membiarkan adapter 1 pada pilihan NAT karena kita membutuhkan internet nantinya. Lalu kita lihat pada adapter 2. Pertama, kita enable network adapter terlebih dahulu. Kemudian kita pilih attach to host only adapter. Host only ini adalah network interface yang digunakan untuk mengkomunikasikan antar VM. Lalu di bawahnya pada bagian name, kita biarkan pada defaultnya saja. Setelah itu, kita klik OK. Nah, di tampilan ini, kita dapat lihat summary konfigurasi yang telah dibuat. Selanjutnya, kita klik Start untuk menjalankan virtual machine yang dibuat. Ini adalah tampilan pertama ketika kita menginstall Ubuntu Server. Di sini, kita bisa memilih language atau bahasa dengan menekan up atau down di keyboard. Saya akan memilih language defaultnya yaitu English dan tekan Enter. Kemudian di sini dapat dilihat tool installer yang kita gunakan adalah installer versi 21.08.2. Jika internet kita lancar ataupun karena kita ingin mengupdate installernya ke versi terbaru, yaitu versi 21.12.2, kita bisa pilih update to the new installer. Jika tidak, kita bisa pilih continue without updating. Saya memilih untuk continue without updating dan tekan Enter. Lalu di sini kita bisa memilih layout keyboard yang diinginkan. Jika kita ingin mengganti pilihan defaultnya, kita bisa menekan tombol Up yang ada di keyboard, lalu tekan Enter pada bagian ini untuk memilih layout yang diinginkan. Saya memilih pilihan default saja yaitu English US. Lalu kita klik Done. Di sini adalah settingan interface atau jaringan. Karena tadi kita enable dua interface card, jadi ada muncul dua interface seperti ini dengan IP DHCP-nya masing-masing. Jika kita tidak mau IP DHCP dan ingin set IP secara manual, kita bisa menekan tombol Up hingga bagian interface ini dan tekan Enter. Pada kotak menu yang baru, kita tekan Enter pada Edit IP versi 4. Pada bagian Automatic ini, kita tekan Enter dan pilih Manual. Di sini kita bisa masukkan konfigurasi subnet, address, gateway, name server, dan domain. Karena saya memilih IP DHCP, saya akan tekan cancel yang ada di bawah ini. Lalu ada create bond. Create bond ini adalah pilihan untuk menggabungkan beberapa network interface atau NIC. Untuk bonding, kita turun ke bracket yang ada di sini, lalu kita tekan spasi yang ada di keyboard pada ENP0S3 dan ENP0S8 hingga muncul tanda silang seperti ini. Tanda silang ini menandakan aktif. Jika kita klik create, maka dua interface ini akan digabungkan menjadi satu dalam penggunaannya. Namun, syarat untuk melakukan bonding adalah fungsi interface-nya harus sama, di mana interface-nya harus sama-sama NAT ataupun sama-sama host only. Namun, karena fungsi interface kita berbeda, maka saya tidak akan bonding dan pilih cancel. Selanjutnya, kita tekan done. Untuk proxy address, jika internet kita bisa diakses tanpa proxy, maka kita bisa langsung tekan done. Pada bagian mirror address, Ubuntu secara otomatis akan mencarikan repositori terdekat. Jika kita ingin ganti, kita tekan ke atas, hapus mirror addressing defaultnya, dan tuliskan repositori yang diinginkan. Saya akan mengikuti pilihan defaultnya saja yang ada di Indonesia, yaitu id.archive.ubuntu.com, dan tekan done. Selanjutnya di storage configuration, kita bisa mengkonfigurasi secara auto ataupun manual. Pada bagian use entire disk ini, ada tanda silang yang berarti aktif. Kemudian, ada LVM yang merupakan suatu model enkripsi virtual. Kita bisa memakainya ataupun tidak. Lalu di bawahnya ada encrypt LVM, di mana ketika ini diaktifkan, maka password akan dibutuhkan untuk login. Kita biarkan saja. Lalu di bawahnya ada custom storage layout yang digunakan untuk setting partisi secara manual. Kita biarkan dan tekan done. Dan pada tampilan ini, kita bisa melihat summary storage configuration tadi. Kita langsung tekan done saja. Lalu ada muncul tab konfirmasi dan defaultnya adalah no. Kita tekan bawah untuk continue dan menjalankan partisinya. Setelah itu pada profile setup, kita akan diminta untuk memasukkan nama kita dan nama server, username serta password untuk login. Saya akan memasukkan nama saya yaitu Angelina Jolie dan menamakan server dengan test.
Lalu pada bagian username, saya akan menamakannya dengan gabungan Angelina dan npm saya, yaitu 2132.018. Lalu kita masukkan password dan konfirmasi password. Kemudian kita tekan Done. Lalu selanjutnya ada SSH Setup. Untuk install Open SSH Server, kita aktifkan saja dengan menekan spasi. Lalu, untuk SSH Identity, kita biarkan No saja dan tekan Done. Pada feature Server Snap, kita biarkan saja semua dan tekan Done. Setelah itu, proses instalasi akan berjalan. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Ketika ada muncul tampilan seperti ini, kita pilih Cancel Update and Reboot saja, lalu tekan Enter. Setelah muncul Please remove the installation medium atau tampilan seperti ini, kita tekan Enter saja. Kemudian VM-nya akan di-restart dan kita akan masuk ke login page server. Di sana, kita akan diminta username dan passwordnya. Pada bagian teks login ini, kita masukkan username yang telah dibuat tadi, yaitu Angelina2132.018 dan tekan Enter. Lalu kita masukkan passwordnya dan tekan Enter. Ketika diketik, passwordnya tidak akan kelihatan. Jika password yang dimasukkan benar, maka akan muncul tampilan seperti ini, Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS. Nah, inilah semua proses instalasi Ubuntu Server.